Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang pria asing datang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bermajlis dengan para sahabat. Pria itu berpenampilan sangat rapi. Tak nampak padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Namun, tak ada seorang pun yang mengenalinya sebagai warga Madinah. Pria asing itu tiba dan segera duduk di hadapan Rasulullah. Ia duduk sangat dekat dengan Nabi hingga lututnya menempel dengan lutut beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan demi pertanyaan pun diajukan kepada Nabi. Namun setiap kali Rasulullah menjawabnya, pria asing itu berkata, "Kau benar." Umar bin Khattab yang ada di sana sampai terheran-heran melihat si pria asing ini. Dia sendiri yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya, ujar Al-Faruq. Setelah beberapa pertanyaan dengan Islam, iman dan ihsan, si pria asing lantas bertanya, "Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya tentang hal itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Maksudnya ialah Rasulullah tak tahu kapan hari kiamat itu tiba. Pria asing itu lalu berkata, "Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah menjawab, yaitu apabila seseorang budak melahirkan majikannya, jika orang yang bertelanjang kaki menjadi pemimpin orang banyak, jika orang yang tak mengenakan baju atau miskin, serta pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Itulah tanda-tanda kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Singkat cerita, pria asing itu lalu pergi. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat beliau bahwa pria tersebut adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah tadi disarikan dari hadis kedua Arba'in An-Nawawiyah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Banyak pelajaran yang didapat dari peristiwa tersebut. Salah satunya yakni tentang salah satu tanda hari kiamat adalah ketika budak wanita melahirkan tuannya. Ibnu Hajar menyampaikan bahwa ada 4 pendapat tentang makna budak wanita melahirkan tuannya. Salah satu pendapat tersebut yakni tentang anak-anak yang durhaka kepada orang tua, terutama ibunya. Inilah pendapat yang kuat menurut Ibnu Hajar. Seorang ibu seakan-akan diperbudak oleh anaknya sendiri. Si anak berbuat durhaka dengan memposisikan diri seakan sebagai majikan ibunya. Jika banyak terjadi fenomena demikian, maka itulah salah satu tanda bahwa hari kiamat akan segera tiba. Mirisnya, hal itu benar-benar terjadi di masa kini. Begitu banyak perbuatan durhaka anak-anak yang memperlakukan ibunya seakan memperlakukan budak. Mereka mencela, memukul,
dan memperkerjakan ibunya sendiri. Sebagai contoh, setelah bergelar pendidikan tinggi ataupun memiliki pendapatan sendiri, seorang anak mencela dan merendahkan ibunya. Contoh lain, menyuruh ibu melakukan ini itu, memintanya untuk membereskan rumah atau memasak atau pekerjaan lain. Na'udzubillah. Inilah yang banyak terjadi, fenomena seorang budak melahirkan tuannya, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Bahkan kata Rabb dalam hadis bukan hanya bermakna tuan atau majikan, namun juga orang yang mengatur secara hakiki. Anak yang seharusnya diatur orang tua justru terjadi sebaliknya, anak yang mengatur orang tua. Lalu anak yang seharusnya berada di posisi bawah setelah orang tua justru berada lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Ibnu Hajar mengatakan, pendapat munculnya anak durhaka sebagai makna dari budak wanita melahirkan tuannya merupakan pendapat yang lebih kuat dibandingkan makna lain. Al-Hafiz menjelaskan dalam Fathul Bari, ini adalah pendapat yang lebih kuat menurutku, karena maknanya yang umum dan karena keadaan menunjukkan sesuatu yang dianggap langka. Di sisi lain menunjukkan rusaknya keadaan dan mengandung isyarat. Sesungguhnya hari kiamat sudah dekat ketika segala urusan terjadi dengan terbalik, di mana seorang pengatur menjadi yang diatur, orang yang di bawah menjadi di atas. Dan hal ini sesuai dengan sabda beliau tentang tanda yang lainnya, bahwa seseorang berjalan tanpa alas kaki menjadi raja-raja di bumi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jelaslah bahwasanya ketika dunia sudah terbalik, ketika anak yang menghormati justru tidak dihormati, ketika orang tua yang seharusnya diagungkan layaknya raja justru menjadi pembantu, maka bersiaplah karena hari kiamat itu akan segera tiba. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.